Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang brother dan sister semua di An'amta Media. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang sahabat yang sangat berjasa dalam sejarah Islam, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat disegani dan dikenal sebagai salah satu calon khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam video kali ini, kita akan mengulas tentang kehidupan Utsman bin Affan, kontribusinya bagi perkembangan Islam, dan bagaimana ia memimpin umat Islam pada masanya. Mari kita bersama-sama belajar dan mengenal siapa sosok yang bernama Utsman bin Affan. Beberapa fakta menarik tentang Utsman bin Affan yang perlu kita ketahui adalah: ia adalah salah satu dari 4 orang yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari Ashabul Huda, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang memimpin umat Islam dengan benar dan menunjukkan jalan hidup yang benar. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan berwibawa, dan dalam periode kepemimpinannya ia banyak membantu memperluas wilayah Islam dan memperkuat fondasi agama. Mari kita bersama-sama menelusuri sekilas kehidupan dan jasa Utsman bin Affan bagi perkembangan Islam. Utsman bin Affan dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Alas, dari suku Bani Umayyah, dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy, dari Absyams. Kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, Aminah. Utsman lahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya, Affan, meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Dzunurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk tetapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk engkau terus duduk dan membetulkan pakaian, mengapa? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Pada saat perang Jatirika dan perang Ghatfahan berkecamuk, di mana Rasulullah SAW memimpin perang. Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda. Ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama Raumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum.
Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Adapun sebagian kecil kata-kata bijak Utsman bin Affan yang terekam sejarah, dengan harapan dapat menggugah jiwa dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Berikut kata-kata bijak Utsman bin Affan. Janganlah kamu takut kepada kekurangan dalam berbagi, karena Allah akan menggantikan kekuranganmu dengan kelebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Barang siapa yang membantu sesama, maka Allah akan membantunya pada saat ia membutuhkan. Sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba tidak terletak pada kekayaan yang dimilikinya, melainkan pada kebahagiaan yang ia berikan kepada orang lain. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, itulah sedikit ulasan tentang kehidupan dan jasa Utsman bin Affan bagi perkembangan Islam serta kata-kata bijaknya. Semoga setelah menonton video ini, kita semua dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dari kepribadian dan pemikiran Utsman bin Affan. Kita semua dapat mengikuti jejaknya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, serta membantu dan memperbaiki lingkungan sekitar. Terima kasih kepada brother dan sister telah menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan sampai jumpa lagi di video-video An'amta Media berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.